Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran e-learning khusus mata pelajaran fisika. Baik, hari ini kita akan membahas materi untuk kelas 10 IPA. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini ialah tentang listrik dinamis. Nah, apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis ialah listrik yang dalam keadaan bergerak ataupun mengalir. Di sini ada dua poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengenal alat ukur pada listrik. Yang kedua, mengamati bagaimana susunan seri paralel penghambat listrik. 1. Mengenal alat ukur pada listrik. Alat ukur pada listrik yang akan kita pelajari kali ini yaitu untuk mengukur kuat arus listrik dan tegangan listrik. Alat ukur kuat arus listrik biasanya disebut dengan ampere meter, yang seperti pada gambar di samping. Umumnya alat yang sering digunakan di lab itu adalah basic meter yang memiliki skala terkecil 0,02 ampere dan ketidakpastian 0,01 ampere. Alat ini bisa mengukur kuat arus dan tegangan DC. Nah, gambar di samping merupakan gambar dari basic meter ya, di mana alat ini mampu untuk mengukur kuat arus listrik suatu rangkaian dan juga tegangan. Nah, pada alat ini dia memiliki 4 terminal atau 4 colokan. Nah, seperti pada gambar di samping. Kemudian di situ tertera huruf A. Nah, huruf A ini menunjukkan bahwa kita akan mengukur suatu kuat arus ya yang mengalir pada suatu rangkaian. Kemudian di situ juga memiliki skala itu dari min 5, 0 sampai 100. Nah, itu merupakan bentuk dari alat basic meter ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara membuat laporan ketika kita mengukur pada suatu rangkaian untuk mengamati suatu berapa besarnya arus listrik yang mengalir. Nah, di sini semisal basic meter ini kita menggunakan batas ukurnya itu adalah 0 sampai 1 ampere dan menggunakan skala 0 sampai 100. Nah, seperti pada gambar di bawah, itu terlihat ada angka 60 dan juga angka 80. Dan juga memiliki garis-garis kecil dan ada jarumnya. Nah, di situ ternyata pada gambar tersebut arah jarum menunjukkan 4 garis sebelum angka 80. Sehingga kita baca skalanya itu adalah 72. Ya. Kenapa 72? Karena untuk satu garis itu memiliki nilainya 2. Jadi untuk satu garis itu memiliki nilainya 2. Nah, setelah kita mendapatkan 72 tadi, maka akan kita hitung dengan menggunakan persamaan tersebut. Nah, di sini I sama dengan 72 dibagi 100 dikalikan 1 ampere sehingga memiliki hasil 0,72 ampere. I ini merupakan lambang dari arus ya. Nah, 72 itu merupakan angka yang kita dapatkan pada pengukuran. Kemudian 100 itu merupakan skala dari alat tersebut. Dan 1 itu merupakan dari batas ukur yang kita gunakan. Nah, jadi kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian tersebut itu adalah 0,72 ampere. Kemudian alat ukur tegangan listrik. Nah, alat ukur tegangan listrik disebut dengan voltmeter seperti pada gambar di samping. Cara menggunakan pada voltmeter ini sangat mudah. Cukup langsung menghubungkan ujung-ujung komponen yang akan Anda ukur beda potensialnya ke kutub-kutub voltmeter dengan polaritas yang benar. Nah, memang benar. Di sini alat untuk mengukur tegangan seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, sama, itu menggunakan basic meter. Karena basic meter ini juga mampu untuk mengamati
berapa besar suatu tegangan pada suatu rangkaian. Nah, basic meter ini ketika kita dorong ke samping, di situ kan ada dua hitam di samping-sampingnya. Kita dorong ke samping, maka situ akan terlihat huruf V ya. Nah, huruf V ini merupakan lambang dari voltmeter. Jadi jelas di situ kita akan mengukur suatu tegangan pada rangkaian. Nah, di sini juga memiliki 4 terminal atau 4 colokan. Nah, itu ya. Untuk pelaporan pada tegangan listrik ini, untuk tegangan ini sama dengan ketika kita membuat laporan pada kuat arus listrik ya. Itu sama seperti ini. Nah, sehingga tidak sulit bagi kita untuk membuat laporan pada untuk mengamati tegangan dari suatu listrik. Nah, kemudian susunan seri paralel penghambat listrik. Susunan seri penghambat listrik. Dalam susunan seri, kuat arus yang mengalir tiap-tiap penghambatnya adalah sama besar. Pada susunan seri ini, terdapat beberapa poin yang harus kita pahami pada penghambat listriknya. Pertama, susunan seri bertujuan untuk memperbesar hambatan suatu rangkaian. Kedua, kuat arus melalui tiap-tiap penghambatannya sama, yaitu sama dengan kuat arus yang melalui hambatan pengganti serinya. Sehingga untuk nilai dari arus pada rangkaian seri ini itu adalah I seri sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan dan seterusnya. Kemudian untuk penghambat penggantinya sama dengan jumlah hambatan tiap-tiap penghambatnya. Jadi pada susunan seri ini untuk nilai dari hambatannya itu adalah R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah dan seterusnya. Nah, untuk rangkaiannya itu terlihat seperti pada gambar di samping. Di situ ada 3 buah lampu yang tersusun berjajar. Nah, kemudian ada sumber tegangannya. Di situ bisa kita gunakan baterai ya, yang mudah kita temukan. Nah, arus itu akan mengalir dari kutub positif. Dia akan melewati 3 buah lampu, kemudian dia sampai ke kutub negatifnya. Nah, seperti itu. Seperti inilah rangkaian pada susunan seri. Lampu ini bisa kita katakan juga sebagai penghambat suatu rangkaian ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, apa manfaat susunan seri? Kemudian apa kelemahan dari susunan seri? Oke, kita lanjutkan. Nah, B. Susunan paralel penghambat listrik. Untuk penghambat listrik yang disusun paralel, kebalikan hambatan penggantinya sama dengan jumlah kebalikan hambatan dari tiap-tiap penghambatnya. Jadi nilai hambatan pengganti paralel sebagai berikut. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah dan seterusnya. Jadi pada susunan paralel ini untuk nilai hambatan itu adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada poin-poin yang harus kita pahami pada susunan paralel. Yaitu susunan paralel bertujuan untuk memperkecil hambatan suatu rangkaiannya. Kemudian kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen. Sehingga pada rangkaian paralel ini untuk arusnya itu adalah I paralel sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah dan seterusnya. Nah, ternyata pada susunan seri dan paralel ini dia itu memiliki perbedaan. Jadi susunan paralel ini merupakan kebalikan dari susunan seri. Bisa dilihat seperti tadi ya. Nah, adapun susunan paralel itu gambarnya seperti yang di samping. Di situ ada V, kemudian ada I, ada I1, I2, I3.
kemudian ada R1, R2, R3, di mana R ini merupakan lambang dari suatu hambatan. R ini bisa digunakan hambatan berupa lampu juga bisa, dan komponen lainnya. P ini merupakan dari sumber tegangan ya, atau sumber arus. Kemudian I itu merupakan arus, jadi dia mengalir melewati rangkaian yang bisa kita katakan ini bercabang. Nah, jadi pada susunan paralel ini ada pertanyaannya, apa manfaat susunan paralel? Baik, dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak rasa cukup. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya bisa memahaminya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.